Halo, Juventini, kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Juvetal kali ini kita akan preview pertandingan dini hari nanti antara Bologna versus Juventus di lanjutan atau di Giornata 32 Serie A musim ini. Sebelum masuk ke pembahasan, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Yang belum subscribe, khususnya para Juventini, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya yang berkaitan dengan Juventus. Tidak lupa saya juga ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman yang merayakan. Menjelang pertandingan dini hari nanti ada beberapa rumor yang tidak sedap terkait sang pelatih Massimiliano Allegri. Ada 3 rumor yang cukup mengejutkan bagi saya, yaitu menurut Paolo Ziliani, salah satu jurnalis asal Italia, mengatakan bahwa Massimiliano Allegri tidak akan lagi menjadi pelatih Juventus di musim depan. Kemudian menurut CDS, Corriere dello Sport, yaitu mengatakan beberapa pemain Juventus tidak senang dengan sang pelatih dan beberapa pemain pun telah kehilangan kepercayaan kepada Massimiliano Allegri. Sedangkan menurut Tuttosport, beberapa pihak di manajemen Juventus sedang menyiapkan pengganti sang pelatih, yaitu sedang memantau situasi Igor Tudor yang menjadi pelatih Marseille di Prancis saat ini. Dikarenakan Igor Tudor mempunyai pengetahuan yang cukup baik tentang lingkungan di Juventus dan ini menjadi faktor penting bagi manajemen Juventus. Jadi menurut teman-teman bagaimana nih rumor yang terkait dengan Massimiliano Allegri? Apakah benar-benar Juventus akan memecat sang pelatih atau tidak? Berbicara tentang Bologna versus Juventus, kita bisa mulai dari papan klasemen sementara Serie A musim ini. Kalau dilihat dari klasemen, Juventus sekarang berada di posisi ketiga mengumpulkan 59 poin, sedangkan Bologna berada di peringkat ke-8 dengan mengumpulkan 44 poin. Dan dari head to head dari 3 pertandingan terakhir mereka di Liga Italia, Juventus mampu mengalahkan Bologna 2 kali dan mendapatkan 1 hasil imbang. Yaitu di awal musim ini atau di paruh awal musim ini Juventus mampu mengalahkan Bologna dengan skor 3-0, sedangkan di musim lalu Juventus mendapatkan hasil imbang dan menang 0-2 di stadion atau di kandang Bologna. Mampukah Juventus dini hari nanti juga menang di kandang Bologna? Dan kalau dilihat dari perakiraan formasi yang akan diturunkan Massimiliano Allegri di kandang Bologna dini hari nanti, kembali Juventus akan memainkan formasi 3-5-2 dengan kiper Szczesny di lini belakang seperti biasa ada trio Brasil, Danilo, Bremer, dan Alexandro. Sedangkan di lini tengah, Niccolò Fagioli akhirnya kembali ke starting lineup atau diprediksi akan menjalani sejak menit awal bersama Adrien Rabiot dan Locatelli. Di sayap kanan ada Juan Cuadrado dan di kiri ada Filip Kostic, dan di depan ada duet Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa dikarenakan Angel Di Maria sedang absen atau mengalami cedera, jadi tidak diikut sertakan dalam pertandingan dini hari nanti. Dan ada juga nama Samuel Eto'o Junior yang akhirnya kembali dipanggil Allegri ke tim untuk setelah absen beberapa pertandingan terakhir. Melihat perakiraan formasi yang akan diturunkan Mr. Allegri, saya bisa mengatakan bahwa Allegri benar-benar tidak bisa mengambil pelajaran dari beberapa pertandingan terakhirnya. Setelah mendapatkan kekalahan beruntun di Serie A, kemudian terakhir disingkirkan oleh Inter di semifinal Coppa Italia, harusnya Massimiliano Allegri mencoba ide baru atau formasi baru saat menghadapi Bologna nanti, agar ini menjadi titik balik agar Juventus bisa bangkit dan mempertahankan posisi mereka di klasemen papan atas Serie A musim ini. Dan kalau dilihat dari formasi, saya rasa Juventus harusnya bisa menggunakan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan Juan Cuadrado atau Danilo sebagai fullback kanan, di kiri bisa Alexandro, di tengah bisa memasukkan Gatti dan Bremer di duet back tengah ya. Sedangkan di tengah seperti biasa ada Locatelli, Fagioli, dan Rabiot. Sedangkan di depan Filip Kostic bisa kembali maju dan Chiesa bisa menjadi penyerang sayap bersama Dusan Vlahovic di tengah. Jadi harusnya Juventus mempunyai skema yang baru agar permainan Juventus tidak mudah ditebak oleh lawan. Karena dilihat dari formasi 3-5-2 ini, khususnya di Liga Italia, sepertinya Juventus sangat kesulitan untuk mendapatkan poin penuh. Bisa dikatakan tim-tim lawan Juventus yang ingin menghadapi Juventus memang benar-benar mengetahui bahwa skema Allegri Ball atau cara menghadapi Allegri Ball seperti ini. Jadi harusnya Allegri mempunyai opsi B agar bisa memenangkan pertandingan lebih mudah dan tidak menyulitkan beberapa pemain, dan bisa
Bisa dikatakan bahwa Juventus tidak menyiksa diri. Hal yang harusnya Juventus bisa menang mudah, akhirnya terseok-seok dan mendapatkan hasil imbang bahkan kalah. Kalau ditanya prediksi, saya tetap berharap Juventus mampu memenangkan pertandingan dini hari nanti, mungkin dengan skor yang meyakinkan ya, seperti yang dilakukan di musim lalu, minimal dengan selisih 2 gol atau bisa dikatakan dengan skor 0-2. Saya berharap ini menjadi momentum atau titik balik Juventus mampu kembali ke tren kemenangan setelah kekalahan beruntun di Serie A, khususnya di kompetisi Italia dan tersingkirkannya di Coppa Italia. Saya harap Juventus mampu konsisten kembali mendapatkan tren kemenangan agar kembalinya mental kepercayaan diri sang pemain bisa bisa menjadi bekal yang cukup baik juga di kompetisi Europa League nanti, dikarenakan Juventus akan menghadapi Sevilla ya di semifinal Europa League di pertengahan bulan 5 nanti. Jadi saya harap beberapa pertandingan di Serie A tersisa musim ini Juventus mampu memperbaiki diri mereka dan membawa mental yang tepat saat menghadapi Sevilla nanti, dan Juve mampu melaju ke final dan tentunya bisa menjuarai kompetisi Europa League pastinya, karena saya berharap Juventus benar-benar bisa mendapatkan trofi tersebut, karena saya berharap Juventus bisa mendapatkan trofi Eropa pertama mereka setelah Calciopoli. Juvetal kali ini sampai di sini saja. Terima kasih teman-teman yang menonton hingga akhir. Jika kalian suka konten seperti ini, silahkan like, share, dan subscribe. Jika kalian mempunyai komentar tidak sependapat dengan saya atau mempunyai beberapa pertanyaan, kita bisa diskusi di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Fino alla fine, Forza Juventus.